Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pertemuan pada hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada baginda kita Nabi Yana wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya mohon izin kepada Bapak Dr. Haji Iwan Magister Agama selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Saya Uzli Fatul Jana dengan NIM 24811100018 akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran dalam pendidikan Islam. Nah, sebelum ke materinya, kira-kira apa sih pengertian metode itu? Nah, apa juga metode pembelajaran? Mungkin teman-teman sering melihat atau sering mendengar tentang metode ataupun metode pembelajaran. Sebelumnya, mari kita tebak gambar di bawah ini. Nah, yang pertama teman-teman ada gambar apa? Yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Jadi, gambar yang pertama adalah sebuah ruangan kelas, di mana ruangan kelas ini fungsinya untuk pembelajaran. Dan yang kedua, ada Bapak Guru yang sedang menjelaskan materi kepada peserta didik. Dan yang ketiga, para peserta didik yang sedang belajar. Sedangkan yang keempat, nah teman-teman, yang keempat ini adalah interaksi antara pendidik dengan peserta didik dalam melakukan sebuah pembelajaran. Jadi itu ya tebak gambar pada gambar di bawah ini. Nah, daftar isi yang akan digunakan dalam presentasi hari ini adalah pengertian metode dan metode dalam pendidikan Islam, pendekatan metode pendidikan Islam, prinsip-prinsip metode mengajar, aspek dalam tujuan pendidikan Islam, metode mengajar dalam pendidikan Islam, kelebihan dan kekurangan metode mengajar dalam pendidikan Islam, dan yang terakhir, teknik mengajar dalam pendidikan Islam. Nah, pendahuluan sebelum kita membahas kenapa sih hal ini harus dibahas. Nah, pendidikan Islam bertujuan membentuk insan kamil yang seimbang antara aspek spiritual, intelektual, dan moral dengan berlandaskan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Nah, dalam mencapai tujuan tersebut, metode pembelajaran ini langsung berperan sebagai sarana penyampaian ilmu agar dapat dipahami dan diamalkan secara efektif oleh peserta didik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan teladan melalui berbagai metode seperti keteladanan, dialog, nasihat, pembiasaan, dan motivasi yang menunjukkan pentingnya menyesuaikan metode dengan karakter dan kebutuhan peserta didik. Seiring berkembangnya zaman, tetapi pendidik dituntut untuk berinovasi dalam menerapkan metode yang relevan namun tetap berpegang pada nilai-nilai Islam agar proses pendidikan berjalan efektif, efisien, dan bermakna secara spiritual. Makanya, metode pembelajaran ini hadir untuk pertemuan hari ini. Jadi, dengan adanya perkembangan zaman, seorang pendidik harus tetap update ataupun harus menguasai beberapa metode agar tetap relevan dengan zaman masa kini atau yang akan datang. Nah, rumusan masalah pada pertemuan hari ini, kita akan menjelaskan apa sih pengertian dan metode dalam pendidikan Islam, bagaimana pendekatan metode pendidikan Islam, bagaimana prinsip-prinsip metode mengajar, apa saja aspek dalam tujuan pendidikan Islam, apa saja metode mengajar dalam pendidikan Islam, kelebihan dan kekurangan metode mengajar dalam pendidikan Islam, dan teknik mengajar dalam pendidikan Islam. Nah, teman-teman akan dijelaskan mengenai hal tersebut, karena semua ini harus berkaitan erat dengan metode-metode yang akan dijalankan oleh peserta didik dan pendidik tentunya yang akan mengajar. Nah, tujuannya untuk memahami pengertian metode dan metode dalam pendidikan Islam, untuk mengetahui pendidikan, pendekatan metode pendidikan Islam, untuk memahami prinsip metode mengajar, untuk mengetahui aspek tujuan pendidikan Islam, untuk memahami metode mengajar dalam pendidikan Islam, untuk mengetahui
kelebihan dan kekurangan metode mengajar dalam pendidikan Islam untuk memahami cara mengajar dalam pendidikan Islam. Semua ini akan kita pelajari. Nah, yang pertama, pengertian metode dan metode dalam pendidikan Islam. Teman-teman mungkin sudah pernah mendengar apa sih metode dan apa sih metodologi. Nah, dijelaskan. Metodologi secara bahasa berasal dari Yunani, yang artinya metodos, cara atau jalan, logos artinya ilmu. Secara istilah, ilmu tentang cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, itu metodologi. Sedangkan pengertian metode menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada urutan kerja yang terencana dan sistematis dan merupakan hasil dari eksperimen ilmiah. Itu metode dan metodologi. Selanjutnya adalah pengertian pendidikan dan pembelajaran. Nah, kalau pendidikan ini adalah usaha yang terencana untuk membelajarkan peserta didik. Pembelajaran, proses interaksinya antara pendidik dan peserta didik untuk mencapai perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, dari gambar yang keempat ini nih, yang tadi sebelumnya, itu adalah proses pembelajaran, proses interaksi antara pendidik dan peserta didik. Seperti itu, teman-teman. Dan yang pengertian pendidikan Islam. Jadi setelah kita mengetahui metode, metodologi, pengertian pendidikan dan pembelajaran, sekarang apa sih pendidikan Islam itu? Jadi pendidikan Islam adalah usaha sistematis dan terarah untuk membentuk manusia agar berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan ajaran Islam. Tujuannya mewujudkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, menumbuhkan kepribadian Islami pada diri manusia. Jadi pendidikan Islam ini menanamkan sifat ataupun sikap Islamiah yang mengajarkan kepada peserta didiknya. Nah, dengan tujuan peserta didik bertindak sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, ada metodologi pendidikan Islam. Jadi, metodologi pendidikan Islam adalah ilmu tentang cara sistematis dalam mendidik dan mengajar berdasarkan nilai-nilai Islam agar peserta didik terbentuk menjadi insan berkepribadian Islam sesuai Al-Quran dan hadis. Nah, ada pendekatan metode pendidikan Islam. Yang pertama, ada pendekatan agamis. Maksudnya, pendidikan Islam harus berlandaskan Al-Quran dan hadis. Segala metode harus tidak menyimpang dari ajaran Islam. Nah, pendidik juga wajib menerapkan nilai agama dalam setiap pembelajaran. Tujuannya agar ilmu yang diperoleh bermanfaat dan bernilai ibadah. Contoh metode dalam pendekatan agamis ini, metode demonstrasi dan eksperimen, tetapi harus sesuai syariat, yaitu menutup aurat. Jadi pendidikan Islam ini di pendidikan pendekatan metode ada agamis. Nah, itu memasukkan hal-hal yang bernilai Islam dalam sebuah pembelajaran. Yang kedua, ada pendekatan biologis. Maksudnya, perkembangan biologis memengaruhi kemampuan intelektual peserta didik. Pendidik harus memperhatikan usia, kondisi fisik, dan kesehatan siswa. Maksudnya, apabila kondisi jasmani yang tidak baik ataupun sedang sakit, maka pendidik harus mengetahui peserta didiknya sedang sakit atau bagaimana, karena kondisi jasmani dapat menjadi kelebihan atau kekurangan dalam belajar. Apabila siswa sakit, maka proses belajar mengajar itu cenderung akan tidak efektif. Jadi pendidik harus mengetahuinya. Contohnya, siswa yang rabun duduk di depan. Jadi, siswa lebih fokus dalam belajar. Metode harus disesuaikan dengan kemampuan biologis setiap individu. Seorang pendidik harus tetap melakukan pendekatan biologisnya kepada peserta didik. Selanjutnya ada pendekatan psikologis. Psikologis itu maksudnya gimana sih? Jadi, efektivitas metode bergantung pada kondisi fisik dan psikis peserta didik. Pendidik harus memahami emosi, motivasi, minat, dan kepribadian siswa. Kondisi psikis labil bisa menghambat proses belajar. Nah, apabila gurunya mengetahui motivasi siswanya bagaimana dalam belajar,
mengetahui minatnya, maka pembelajaran akan berjalan dengan efektif. Maka perlu adanya pendekatan psikologis. Harus ada perhatian khusus bagi peserta didik yang memiliki gangguan psikologis atau rendah diri. Seorang guru harus terus memupuk motivasi siswanya agar semangat belajarnya semakin tinggi. Tujuannya agar potensi psikologis dapat berkembang secara maksimal. Dan selanjutnya ada pendekatan sosiologis, menekankan pentingnya interaksi sosial antara guru dan siswa. Pendidik harus berfungsi sebagai penyalur antara peserta didik dengan pendidiknya agar sosiologis ini dapat berjalan, artinya interaksi yang maksimal agar pembelajarannya efektif. Nah, pendidikan berfungsi sebagai pewarisan nilai dan budaya masyarakat. Lingkungan sosial sangat berpengaruh terhadap perkembangan siswa. Guru harus menjadi teladan dalam berinteraksi dan bersosialisasi. Metode pembelajaran harus relevan dengan nilai sosial dan budaya masyarakat. Jadi harus menanamkan interaksi komunikasi yang baik antara keduanya. Nah, setelah mengetahui pendekatannya apa saja, lanjut ke prinsip-prinsip metode dalam mengajar. Ada prinsip hukum pembelajaran. Maksudnya, harus mempertimbangkan kesiapan, latihan, motivasi, dan evaluasi agar hasil belajar optimal. Kesiapan sebelum pembelajaran, adanya latihan pada saat setelah menjelaskan, motivasi untuk siswanya agar terus berkembang, dan evaluasi apa yang kurang dari pembelajaran. Terus ada kegiatan mandiri. Metode harus mendorong peserta didik untuk aktif dan belajar melalui pengalaman sendiri. Ada kegiatan mandiri, tidak perlu ataupun tidak selalu dengan pendidiknya. Namun, peserta didik harus aktif secara mandiri agar mereka merasakan pengalaman sendiri, tetapi tetap dibimbing oleh pendidiknya. Selanjutnya ada teori dan praktik terpadu. Pembelajaran harus menggabungkan ilmu dan amal agar lebih bermakna. Teori dan praktik harus sesuai. Selanjutnya, berawal dari pengetahuan peserta didik. Maksudnya adalah materi baru dihubungkan dengan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Jadi, ada pengalaman sebelumnya ataupun pengetahuan agar peserta didik mampu memahaminya secara maksimal. Kita ambil pengetahuan apa dulu masuk ke dalam konteks pembelajaran. Menjelaskan apa nih tentang bencana ataupun contoh-contoh yang relevan dengan sekarang, baru dijelaskan materinya itu. Nah, selanjutnya ada prinsip metode mengajar dalam perbedaan individual. Metode disesuaikan dengan karakter, minat, serta kemampuan tiap peserta didik. Maksudnya, perbedaan individual ini artinya setiap individu memiliki minat dan kemampuan yang berbeda-beda. Pendidik harus mengetahui hal tersebut. Selanjutnya ada merangsang berpikir kritis. Harus mendorong peserta didik untuk bernalar dan mengorganisasi gagasan. Jadi harus lebih kritis dalam menanggapi sebuah tanggapan ataupun materi yang disampaikan oleh pendidik. Selanjutnya ada pengalaman belajar variatif. Menyediakan kegiatan belajar yang beragam agar pemahaman lebih kuat. Jadi kegiatan belajarnya tidak selalu di kelas tetapi harus dikembangkan agar pembelajarannya tidak membosankan. Selanjutnya disesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Metode mengikuti tingkat kemajuan fisik, mental, dan intelektual siswa. Jadi metode harus mengetahui kondisi fisik, mental, dan intelektual siswanya. Selanjutnya ada fleksibilitas dan dinamis. Pendidik harus adaptif memilih metode sesuai kondisi peserta didik dan lingkungan. Ada meningkatkan motivasi dan integrasi, membentuk semangat belajar yang mengarah pada pengembangan diri dan kesatuan nilai. Ada fleksibilitas penggunaan. Satu metode dapat diterapkan pada berbagai jenis metode ataupun jenis materi dan situasi. Jadi metode satu ini bisa dikembangkan ke metode-metode pembelajaran yang lainnya. Ada interaktif dan evaluatif, jadi memberi ruang bertanya, berdiskusi, serta kesempatan evaluasi dan perbaikan. Adanya sesi diskusi, adanya ruang bertanya agar siswa aktif. Nah, ada juga kombinasi metode. Gunakan beberapa metode agar saling melengkapi
dan merangsang banyak indera. Artinya, penggunaan metode yang banyak ini jadi mengetahui bagaimana metode yang sesuai untuk siswanya, karena kondisi sekolah, kondisi lingkungan, kondisi peserta didik, dan pendidiknya jelas berbeda-beda dalam setiap hal apapun itu. Jadi harus mengetahui ya metode apa yang sesuai. Nah, ada aspek dalam tujuan pendidikan Islam, ada pengabdian kepada Allah. Artinya, membentuk manusia yang taat dan beribadah hanya kepadanya. Ada nilai edukatif Qur'ani. Pendidikan berlangsung berdasarkan nilai dan ajaran Al-Quran. Ada motivasi dan kedisiplinan Islami. Artinya, menumbuhkan semangat belajar dan disiplin sesuai tuntunan Al-Quran. Aspeknya bergantung kepada tentang syariat Islam ya. Ada Qur'ani, pengabdian kepada Allah, dan motivasi kedisiplinan Islami. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada metode apa sih? Metode mengajar dalam pendidikan Islam. Nah, yang pertama ada metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode demonstrasi, metode pembiasaan, metode pemberian tugas, metode eksperimen, metode kisah, metode amsal, dan yang terakhir metode targhib dan tarhib. Nah, metode ceramah, mungkin teman-teman sudah mendengar ya metode ceramah itu seperti apa, guru menjelaskan dan siswa mendengarkan. Metode tanya jawab, guru menanyakan, siswa menjawab, ataupun sebaliknya. Ada metode diskusi antara siswa dengan gurunya. Metode demonstrasi, mencontohkan atau melakukan sebuah pembelajaran, ada contohnya gitu. Ada pembiasaan, metode pembiasaan dilakukan oleh guru agar siswanya mengikuti pembiasaan tersebut. Ada metode pemberian tugas yang sering teman-teman melihat pemberian tugas, guru memberikan tugasnya kepada siswa untuk dikerjakan. Nah, ada metode eksperimen sama seperti metode demonstrasi, yaitu praktik dalam sebuah materi gitu. Biasanya ada di pembelajaran yang eksak. Dan ada metode kisah. Metode kisah ini menjelaskan ataupun kisah dalam suatu cerita. Ada metode amsal. Metode amsal adalah metode contoh. Kita memberikan contoh ataupun pendidik memberikan contoh agar agar siswa dapat memahaminya dengan mudah. Ada metode targhib dan tarhib. Jadi contohnya kalau metode targhib dan tarhib ini adalah apabila mengerjakan dengan maksimal ataupun mengerjakan dengan sungguh-sungguh, maka akan mendapatkan nilai 100. Nah, apabila tidak mengerjakan, maka tidak mendapatkan nilai 100 ataupun nilai KKM. Seperti itu contohnya. Namun, semua metode tadi memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu ceramah, cepat dan efisien, tetapi siswa pasif dan mudah bosan. Ada metode tanya jawab, aktif, melatih berpikir, tetapi butuh waktu, bisa melebar topiknya kemana-mana, karena tanya jawab ini lingkupnya luas. Dan ada metode diskusi, melatih kerjasama dan kritis, tetapi tidak semua siswa aktif. Ada kalanya diskusi hanya siswa-siswa itu saja yang menjawab ataupun yang mengagaskan sebuah pendapatnya. Ada metode demonstrasi, konkret, menarik, mudah dipahami, tetapi perlu alat dan waktu yang banyak. Ada metode pembiasaan, membentuk karakter dan akhlak. Pembiasaan sehari-hari yang telah dicontohkan, tetapi butuh teladan dan konsistensi guru. Jadi guru harus terus-menerus agar siswanya melakukan pembiasaan tersebut. Selanjutnya ada metode pemberian tugas. Maksudnya pemberian tugas melatih tanggung jawab dan mandiri, tetapi bisa membosankan, sulit nilai keaslian. Biasanya pemberian tugas ini ada yang harusnya mandiri tetapi dikerjakannya secara bersama-sama, alias siswa tersebut tidak mengerjakan secara mandiri. Ada metode eksperimen, menumbuhkan rasa ingin tahu dan ilmiah, tetapi perlu alat, bahan, dan waktu. Ada metode kisah, menarik, mudah diingat, menanamkan nilai, tetapi bisa salah tafsir jika tidak jelas. Makanya, apabila metode kisah ini digunakan, harus ditafsirkan secara jelas agar metode kisah dapat berlangsung secara efektif. Ada metode amsal atau perumpamaan, memudahkan pemahaman konsep. Kita memberikan contoh, pendidik memberikan contoh, dan siswa memahaminya. Tetapi butuh penjelasan tambahan, karena ada contohnya. Metode targhib dan tarhib, mendorong kebaikan dan cegah keburukan. Tetapi jika berlebihan bisa menimbulkan takut apabila siswanya diancam ataupun tidak mendapatkan nilai ataupun
Yang demikian itu maka akan menimbulkan rasa takut pada siswa. Nah, itulah tadi kelebihan dan kekurangan metode mengajar dalam pendidikan Islam. Selanjutnya ada teknik mengajar dalam pendidikan Islam. Tekniknya ada disiplin atau tanzim. Melatih peserta didik mematuhi aturan dan norma agar hidup tertib, teratur, dan bertanggung jawab. Ada teknik partisipasi atau musyarakah, melibatkan peserta didik dalam berkegiatan sosial dalam pendidikan Islam dan sesuai kematangan mereka untuk menumbuhkan tanggung jawab dan kerjasama. Artinya peserta didik ikut andil dalam kegiatan sosial dan pendidikan. Ada pemeliharaan atau riayah, menjaga fitrah anak sejak dini agar tumbuh dengan akidah, akhlak, dan syariah yang kuat serta terhindar dari pengaruh buruk. Jadi ada pemeliharaan untuk peserta didiknya. Itulah tadi teknik mengajar dalam pendidikan Islam. Nah, setelah kita membahas dari pengertian sampai ke teknik, kesimpulannya dalam pembelajaran ataupun presentasi hari ini. Jadi, metode pembelajaran dalam pendidikan Islam berperan penting dalam mencapai tujuan membentuk insan kamil yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Metode tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai akhlak dan keteladanan, sebagaimana dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui berbagai cara seperti keteladanan, pembiasaan, nasihat, kisah, perumpamaan, targhib tarhib, serta pemberian tugas dan eksperimen. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga pendidik perlu menggunakannya secara tepat dan bervariasi agar pembelajaran lebih efektif dan bermakna. Tapi dalam era modern, pendidikan Islam harus terus berinovasi dalam metode pembelajaran tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar Islam agar tercipta keseimbangan antara ilmu, iman, dan akhlak. Jadi metode ini berfungsi untuk perkembangan setiap peserta didik. Pendidik harus mengetahui metode yang sesuai dan mencontohkan beberapa metode yang telah digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman dahulu. Tetapi harus mengikuti zaman apabila metode tersebut sudah tidak relevan. Guru harus pintar-pintar mencari metode mana yang sesuai agar keseimbangan antara ilmu, iman, dan akhlak ini terbentuk dalam setiap diri peserta didik. Jadi itu ya teman-teman kesimpulan dari pertemuan hari ini ataupun presentasi hari ini. Nah, selanjutnya ada sesi tanya jawab. Sebelumnya, saya akan pantun dulu jalan-jalan ke Kota Malang. Pulangnya beli apel satu keranjang. Kalau ada yang mau bertanya sekarang, langsung saja, jangan cuma senyum doang. Jadi boleh teman-teman untuk bertanya. Sudah ada pertanyaan yang dirangkum dalam pertemuan. Berhubung pertemuan yang kemarin sudah dilaksanakan. Nah, pertanyaannya ada bagaimana jika metode eksperimen direncanakan tetapi fasilitas tidak tersedia? Nah, yang kedua, bagaimana posisi AI atau kecerdasan buatan dalam metode pembelajaran agar tidak menggeser nilai pendidikan Islam? Nah, teman-teman, ini pertanyaannya cukup menarik ya, karena kalau kita menggunakan metode eksperimen, tetapi sekolah tersebut fasilitasnya belum tersedia secara maksimal, bagaimana? Nah, lalu posisi AI ini yang sudah marak di dunia maya sekarang, apakah akan menggeser nilai pendidikan Islam? Nah, mari kita jawab. Jadi jawabannya adalah apabila metode eksperimen digunakan dalam sebuah pembelajaran, guru dapat mengganti eksperimen dengan percobaan sederhana. Apabila fasilitasnya tidak ada ya, jadi bisa juga percobaan sederhana karena eksperimen tidak melulu percobaan yang terlalu tinggi, bisa juga sederhana-sederhana saja yang memang alat dan bahannya ada dalam kehidupan sehari-hari, simulasi digital atau demonstrasi yang terbatas. Yang terpenting peserta didik tetap memahami konsep dan proses ilmiahnya meskipun alat tidak lengkap. Nah, seperti itu. Jadi, eksperimen tetap bisa digunakan metodenya, tetapi guru harus mencari alat dan bahan apa ataupun eksperimen apa yang bisa dicontoh dengan sederhana agar dapat berjalan. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua jawabannya adalah AI atau kecerdasan buatan digunakan sebagai alat bantu, bukan pengganti guru. Karena pada dasarnya, seorang peserta didik harus mempunyai satu guru agar mengetahui mana yang benar dan mana yang salahnya. Teknologi membantu penyampaian materi, tetapi ada keteladanan dan bimbingan nilai tetap menjadi peran utama pendidik. Walaupun adanya AI hanya membantu saja apabila kita melakukan informasi yang mendalam, tetapi harus juga
berkontribusi guru dalam hal tersebut agar tidak semuanya dilakukan atau melakukan peserta didik bertanya kepada AI gitu. Jadi peran pendidik ya mesti ada gitu. Karena kan ada tidak bisa dicontoh dari AI, keteladanan dan bimbingan. Gitu. Nah, ini adalah daftar pustaka yang digunakan untuk PowerPoint pada pertemuan hari ini. Nah, quotes tentang metode. Jadi, teman-teman, metode yang bijak bukan yang membuat mereka takut salah, tetapi yang membuat mereka berani mencoba. Jadi, seorang pendidik harus mengetahui betul metode apa yang sesuai agar siswanya tidak merasa takut dan nyaman berada di lingkungan sekolah ataupun lingkungan kelas, agar pembelajaran bisa bernilai efektif, efisien, dan tentunya membentuk insan kamil. Nah, terima kasih. Sebelumnya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian atau materi yang sudah disampaikan. Sebelumnya, saya akan pantun dulu sebelum penutupan. Pergi ke taman memetik melati, harumnya datang menyegarkan suasana. Presentasi telah sampai di sini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.